Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kalla atau JK menyebut jalan tol yang selama ini dibanggakan pemerintah pembangunannya bukan dibangun oleh pemerintah. Jalan berbayar itu menurutnya dibangun oleh investor dan swasta. Tanggal 28 Desember, tanda tangan untuk tol CKJT ya Pak ya? Iya, yang untuk jalur Cilenyi sampai Kertajati. Nah saya mau nanya nih Pak, tadi saya dengar speech Bapak, itu tol udah jadi 80%, itu baru tanda tangan Pak pembiayaannya. Jadi 1 sampai 80 pakai duit siapa Pak? Iya, alhamdulillah duit anak kampung. Duit anak kampung. Jadi nggak ada duit pemerintah. Jadi kalau ada orang bilang bangun jalan tol pakai uang pemerintah, itu bohong. Jadi kolaborasi pemerintah dan swasta. Jadi kalau orang nyinyir sama pemerintah itu salah besar karena ini swasta yang membangun untuk negeri. Oleh karena itu, JK mengatakan meminta pemerintah fokus untuk membangun jalan tidak berbayar. Jangan lupa, jalan tol bukan pemerintah yang buat. Jangan lupa ya, itu investor oleh swasta, ujar JK. Mestinya pemerintah tetap fokus ke jalan-jalan non berbayar. Kenapa rusak begitu besar menurut BPS? Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung, di Jambi, dan juga di Makassar rusak luar biasa. Di dalam pihak kita bangga bahwa pemerintah, juga waktu saya pemerintah, mempunyai jalan tol 2.600 km. Kita penting, kalau tidak macet untuk lebaran. Dan lain-lain, penting sekali jalan tol. Tetapi 170.000 km jalan rusak di Indonesia. Itu data BPS. Artinya adalah orang bisa menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa jalan baik karena dibayar. Tapi jalan rakyat yang dijalani tiap hari oleh petani kita, oleh pedagang kecil kita, oleh siapapun, rusak tidak diperbaiki. Itu ketidakadilan untuk rakyat. Contoh yang kecil saja. JK menambahkan perlu ada keseimbangan di dalam pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia, baik itu jalan tidak berbayar maupun jalan bebas hambatan. Selain itu, ia meminta agar pembangunan jalan tol berbayar harus memperhatikan akses jalan yang bisa dinikmati seluruh warga tanpa harus membayar lebih. Baik yang bisa bayar, baik yang untuk masyarakat, semua bisa jalan untuk masyarakat. Namun, pernyataan itu bukan berarti tidak setuju terhadap pembangunan jalan tol berbayar. Ia mengatakan, punya tol lebih banyak tetapi seimbang dengan jalan biasa. Jangan jalan tol dibangun jalan biasa terlupakan. Sebelumnya, JK menyinggung jalan di Lampung yang viral karena rusak. Tapi di sisi lain, pemerintah membanggakan pembangunan jalan tol berbayar. Hal itu disampaikan dalam pidato hari ulang tahun ke-21 Partai Keadilan Sejahtera. Ia mengatakan baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung dan juga di Makassar rusak. Di lain pihak, kita juga bangga bahwa pemerintah juga waktu saya pemerintah mampu membangun ribuan kilometer jalan tol. Minimnya pembangunan dan perbaikan jalan gratis di pemerintahan era Jokowi memunculkan anggapan hanya orang mampu yang bisa lewat jalanan mulus. Sebelumnya, media, ada tim jurnalis dari media Kata Data ini mengumpulkan datanya. Izinkan saya kutip di sini. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Kalau kita perlu menjadi orang kecil seperti saya, bagaimana sulitnya naik bus dengan waktu tempuh yang panjang. Saya memberikan karena saya pernah naik bus itu. Maka dengan jalan tol, saya orang kecil bisa naik bus dengan harga yang terjangkau, dengan waktu yang sangat cepat, dengan tingkat keamanan yang lebih terjamin. Calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat Anies Baswedan kembali kena serangan dari Kepala Staf Kepresidenan Muldoko.
Muldoko menyemprot Anies gara-gara mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyinggung program pemerintah, khususnya pembangunan jalan. Muldoko menjelaskan pembangunan jalan khususnya tol di era kepemimpinan Jokowi juga ditunjuk untuk masyarakat kecil. Bagi yang meragukan pembangunan tol di era Jokowi, Muldoko menyebut orang tersebut tidak pernah merasakan sulit sebagai masyarakat kecil. Mungkin untuk mereka yang tidak pernah hidup seperti itu, melihatnya hanya mobil mewah yang jalan masuk tol. Tetapi bus-bus yang sekarang masuk jalan tol untuk masyarakat kecil. Muldoko menjelaskan jalan tol mempermudah mobilitas masyarakat, yakni bisa lebih cepat dan aman. Masyarakat kecil yang menggunakan bus bisa menikmati kemudahan tersebut. Ia mengaku orang kecil bisa naik bus dengan harga yang terjangkau, dengan waktu tempuh yang sangat cepat, dengan tingkat keamanan yang lebih terjamin. Terus, siapa yang menikmati masyarakat kecil seperti dirinya? Sebelumnya, Anies Baswedan mengkritik pembangunan jalan selama era Presiden Jokowi. Hasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Menurutnya, era Presiden SBY pencapaiannya 10 kali lipat dari Jokowi. Anies mengatakan Jokowi memang membangun 63% jalan tol yang ada di Indonesia, tepatnya 1.569 km dari 2.499 km tol yang ada. Namun itu adalah jalan berbayar, sedangkan yang tidak berbayar yang digunakan secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk pertanian, perkebunan, dan perikanan dari sentra-sentra baik jalan nasional, provinsi, dan kabupaten hanya 19.000 km saja. Ia kemudian menyebut pada era SBY jalan tidak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat bila dibandingkan jalan nasional pemerintah ini 590 km. 10 tahun sebelumnya 11.000 km, 20 kali lipat, belum bicara mutu standar baru panjang. Sebelumnya terkait mobil listrik yang dikelola oleh Luhut Binsar Panjaitan dan juga Muldoko, Anies juga memberikan sindiran telak. Tidak ada market player yang sekaligus regulator. Kalau pedagang, pedagang saja. Jangan pedagang sekaligus pejabat, sekaligus pembuat aturan. Apalagi membuat aturan yang terkait perdagangan yang dibuatnya. Dan juga tidak kemudian serba rangkap jabatan, apalagi rangkap jabatan yang bertumpuk-tumpuk. Jadi mohon maaf, ini saya berbicara dulu sebagai Kepala Staf Presiden ya. Ke depan, pertumbuhan ekonomi sebuah negara sangat ditentukan oleh komitmen negara tersebut atas green economy. Itu. Jadi pertumbuhan suatu negara, pertumbuhan ekonomi sebuah negara sangat ditentukan oleh komitmen pemerintahan itu atas green economy. Dan dinyatakan bahwa Indonesia itu sudah on the track dalam konteks itu. Ini sungguh menarik, tepuk tangan dulu dong. Saya akan urai ini on the track-nya seperti apa. Jadi mohon maaf, ini saya berbicara dulu sebagai Kepala Staf Presiden ya.
Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyoroti kritikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal subsidi kendaraan listrik. Menurutnya, program pemerintah untuk konversi kendaraan listrik di tahun 2023 itu akan tetap berlanjut. Iya dong, jalan saja, kata Muldoko. Muldoko mengatakan, pemerintah dalam menjalankan program tersebut sudah menyiapkan berbagai instrumen dalam pengembangannya, sehingga program subsidi untuk konversi itu dinilai harus tetap dijalankan. Perlu diketahui, Muldoko sendiri memang memiliki perusahaan pabrikan kendaraan listrik bernama PT MAB yang memiliki kepanjangan mobil anak bangsa. Dalam catatan, MAB kebanyakan membuat kendaraan listrik berupa bus. Paling baru, Muldoko mengatakan MAB akan meluncurkan angkot hingga truk sampah. Di jagat industri kendaraan listrik, Muldoko bukan orang baru. Selain punya PT MAB, Muldoko juga merupakan Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia. Diketahui sebelumnya, subsidi mobil listrik mendapat sorotan dan kritik dari berbagai pihak. Salah satunya dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan. Menurut Anies, subsidi mobil listrik tidak serta-merta menjadi solusi dalam mengurangi polusi udara. Ia juga mengatakan ada potensi kemacetan bertambah dengan adanya subsidi mobil listrik tersebut. Belum lagi, subsidi kendaraan listrik juga dinilai tidak tepat karena diberikan kepada orang yang tidak berhak atau tidak mampu. Solusi menghadapi masalah lingkungan dan udara bukanlah disubsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listrik adalah mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Ribut ya soal bagaimana cara kita menurunkan emisi, dan itu yang terpenting ya, supaya panas bumi kita nggak naik. Dan panas bumi kita sekarang nyata kok kita rasakan, di mana-mana semua sambat. Nah, saya sama Kak Afu ini keren, pernah kerja di Bank Dunia dan alumni Harvard. Kak Afu udah sering sekali juga bicara soal ini. Sebenarnya yang penting itu menurunkan emisinya atau kendaraan listriknya? Tentu saja poinnya adalah tentang menurunkan emisinya, bukan ngebanyak-banyakin kendaraan listrik. Jadi kalau paradigma transportasi yang benar, itu nomor satunya justru adalah mengurangi kebutuhan kendaraan pribadinya sendiri. Jadi solusi sebenarnya adalah memperkuat, membangun besar-besaran transportasi publik, baik yang mass lah ya, yang massa gitu. Jadi sehingga kebutuhan untuk punya mobil pribadi atau kendaraan pribadi jauh lebih kecil, itu dulu satu. Yang kedua, pembangunan tata letak kota yang justru membuat kita nggak perlu jalan tuh jauh-jauh gitu. Sekarang kan perumahan yang bisa di-offer jauh banget, jadi semua orang tuh harus pakai kendaraan buat ke kota gitu. Sebenarnya kalau tata letak kota yang lebih baik, orang bisa jalan dari satu tempat ke tempat lain dan kota tidak dibangun untuk keperluan mobil atau berorientasi mobil. Terakhir baru, kalau memang udah semua dibangun dengan benar, tetap butuh kendaraan pribadi. Betul bahwa di titik itu kalau bisa mungkin kita elektrifikasi, dan tapi jangan lupa sumber buat ngecasnya juga jangan dari batubara ya. Kalau misalnya sumbernya masih dari batubara sama aja bohong gitu. Jadi untuk sekarang sebenarnya yang hal terbaik yang bisa kita lakukan justru kalau udah punya kendaraan pribadi jangan beli baru, justru tingkatkan efisiensinya. Kalau bisa jangan dipakai, sebanyak mungkin pakai transportasi publik. Kalau mobilnya memang sudah rusak dan benar-benar udah worn out, butuh mobil baru itu bisa jadi next pembelian itu beli mobil listrik. Tapi kalau misalnya enggak, sebenarnya hal terbaik justru jalan adalah beli mobil bekas. Ini ya, mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif mengenai ini. Jadi saya kira ya seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar saya nggak tahu mengenai itu, ya nanti suruh dia datang ke saya nanti, biar saya jelasin sama dia bahwa itu enggak benar omongannya itu. Ini bukan persoalan pribadi antara 2 orang, 3 orang, 4 orang. Jadi sesuatu yang publik harus mendengar, bukan saya harus mendengar, publik yang harus mendengar. Jadi saya lihat, kami yakin apabila itu diarahkan untuk kendaraan umum, maka prinsip keadilan akan tercapai. Karena uang publik dipakai untuk public benefit, untuk memberikan manfaat bagi semua. Calon Presiden Anies Baswedan turut menanggapi terkait respon seraya tantangan yang dilontarkan Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan agar bertemu dengannya imbas kritik atas kebijakan subsidi pemerintah terhadap penggunaan mobil listrik. Sebenarnya gini ya, mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif mengenai ini. Jadi saya kira ya seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar saya nggak tahu mengenai itu,
Ya nanti suruh dia datang ke saya nanti, biar saya jelasin sama dia bahwa itu nggak benar omongannya itu. Menurut Anies, kritik yang disampaikan soal subsidi pemerintah bukan persoalan pribadi dengan Luhut atau sebagainya, namun soal masukan yang ingin disampaikannya kepada masyarakat. Itu adalah persoalan politik, ini bukan persoalan pribadi 2 orang, 3 orang, 4 orang. Jadi sesuatu yang publik harus mendengar, bukan saya harus mendengar, publik yang harus mendengar. Ini bukan persoalan pribadi antar 2 orang, 3 orang, 4 orang. Jadi sesuatu yang publik harus mendengar. Bukan saya harus mendengar, publik yang harus mendengar. Jadi saya lihat, kami yakin apabila itu diarahkan untuk kendaraan umum, maka prinsip keadilan akan tercapai. Karena uang publik dipakai untuk public benefit, untuk memberikan manfaat bagi semua. Anies menekankan kritik itu mengarah kepada target subsidi yang seharusnya diberikan untuk kendaraan umum sebagai moda transportasi publik yang dianggapnya akan bermanfaat bagi semua. Ia meyakini apabila itu diarahkan untuk kendaraan umum, prinsip keadilan akan tercapai karena uang publik dipakai untuk public benefit, untuk manfaat bagi semua. Anies pun sebelumnya sempat menyinggung kritiknya jangan diartikan dirinya menolak kendaraan listrik. Pasalnya, sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta, ia mengaku telah banyak mengeluarkan kebijakan maupun program untuk mendukung kendaraan listrik. Di Jakarta adalah promotor kendaraan listrik. Bahkan dirinya membuat pertandingan balap motor listrik. Karena memang kendaraan berbasis listrik adalah masa depan. Istilah kata nih Pak Anies, menteri-menterinya Pak Jokowi satu suara sampai Pak Luhut ngelempar bolanya lagi ke Pak Anies gitu, bahwa apa yang salah sama mobil listrik. Walaupun kelanjutannya Pak Anies bilang itu harusnya jadi kendaraan massal yang bisa mengangkut orang. Kami di Jakarta adalah promotor kendaraan listrik. Kami bahkan kita membuat pertandingan balap motor listrik. Karena memang kendaraan berbasis listrik adalah masa depan. Itunya nggak ada pertanyaan. Itu tidak ada pertanyaan bahwa dirinya termasuk yang paling awal membebaskan pajak balik nama kendaraan bermotor listrik 0. Kemudian kendaraan listrik tidak kena ganjil genap di Jakarta. Dirinya memberikan insentif itu. Dalam konvoi ini Anies menaiki mobil listrik BMW i8 berwarna orange. Tidak hanya mobil sport merek ternama, tapi mobil sport buatan Institut Teknologi 10 November bernama Lowo Ireng juga ikut ambil bagian dalam konvoi ini. Alhasil, Anies menerangkan bahwa kritiknya yang disampaikan bukan soal penggunaan kendaraan listrik, melainkan soal kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi bagi pembelian kendaraan listrik kepada masyarakat. Jadi kalau ditanya rekam jejak, jadi bukan cuma rencana mendukung program listrik. Rekam jejak dirinya justru bus listrik pertama kali yang mempopulerkan adalah dirinya. Jadi ini bukan soal mobil listrik, ini soal subsidi. Bahkan kita termasuk yang paling awal di Jakarta itu membebaskan pajak balik nama ya untuk balik nama kendaraan bermotor listrik 0. Kemudian untuk kendaraan listrik tidak kena ganjil genap di Jakarta. Jadi diberikan insentif-insentif itu. Udah duluan bahkan ya kan? Sebelumnya, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan menanggapi kritikan Capres Anies Baswedan mengenai kebijakan subsidi untuk pengguna mobil listrik. Ia menegaskan pihaknya sudah mengkaji dengan studi komprehensif. Sebenarnya mengenai mobil listrik sudah ada studi yang komprehensif. Jadi seluruh Indonesia, bukan hanya di Indonesia, jadi jangan melawan arus dunia. Ia lantas menantang Anies untuk berbicara langsung dengannya. Ia mengatakan bahwa omongan mantan Gubernur DKI Jakarta tidak benar. Kemudian kita tahu negeri ini punya begitu banyak peluang. Dan pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyatnya adalah sumber daya yang tepat. Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup, itu menjadi kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul? Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita
untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit. Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan. Jadi, yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya, bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak. Pemerintah telah resmi mengumumkan subsidi atau insentif mobil listrik sebesar 7 juta untuk 200.000 motor baru dan 50.000 motor konversi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, subsidi diberikan untuk meningkatkan keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik, serta memacu perkembangan industri otomotif energi baru. Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febriunatan Kacaribu mengungkapkan 200.000 motor listrik baru yang mendapatkan subsidi adalah hasil produksi di Indonesia dengan TKDN 40% lebih. Skema pemberian subsidi motor listrik sebesar 7 juta per unit akan disalurkan melalui produsen motor listrik, bukan langsung diberikan kepada pembeli. Di sisi lain, produsen motor listrik yang memenuhi kriteria tidak boleh menaikkan harga jual selama masa pemberian bantuan. Target penerima bantuan ini diutamakan UMKM, khususnya penerima KUR dan penerima BPUM. Dan juga bisa pelanggan listrik 450-900 VA. Hal ini untuk mendorong produktivitas dan efisiensi usaha pelaku UMKM. Jika besaran subsidi yang diberikan 7 juta per unit untuk 250.000 motor listrik selama 2023, maka pemerintah perlu merogoh kocek hingga 1,75 triliun. Di sisi lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menjelaskan, skema bantuan diberikan kepada produsen yang telah mendaftar. Kemudian akan ada tim verifikasi yang memeriksa kelayakan produk tersebut untuk mengikuti program subsidi ini. Kalau kita nantinya ekosistem besar ini bisa kita bangun, nikelnya diintegrasikan dengan tembaganya, diintegrasikan dengan boksitnya, diintegrasikan dengan timahnya, karena ini berada di pulau-pulau yang berbeda-beda, bisa diintegrasikan dan menghasilkan yang namanya EV baterai, lithium baterai. Di situ saja saya nggak tahu berapa kali nilai tambah yang akan muncul. Kalau bisa masuk lagi ke mobil listrik dan kita menjadi produsen terbesar mobil listrik di dunia, saya nggak tahu lagi. Nantinya, calon pembeli tinggal datang ke dealer motor listrik. Agus mengatakan pihak dealer akan memeriksa data calon pembeli berdasarkan NIK. Nanti dilihat apakah calon pembeli ini atau masyarakat berhak mendapatkan bantuan. Apabila setelah dicek dalam sistem mereka memang berhak mendapatkan bantuan, maka pembeli akan langsung mendapatkan potongan harga. Kemudian, dealer akan memasukkan data sesuai prosedur untuk mengajukan klaim insentif ke Himbara. Setelah itu, Himbara akan memeriksa kelengkapan. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto mengatakan, rencana pemerintah ini sama sekali belum dibahas dalam rapat kerja bersama dengan DPR RI. Rencana ini belum mengajak Komisi 7 DPR RI untuk membahasnya dalam rapat. Seharusnya hal-hal penting seperti ini mitra membahas terlebih dahulu dengan DPR. Legislator fraksi PKS DPR RI ini meminta pemerintah prihatin dengan kondisi ekonomi negara, terutama APBN yang terseo akibat pandemi COVID-19. PKS sendiri melihat anggaran negara yang terbatas di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih harus benar-benar dialokasikan secara bijak. Sementara itu, mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu memberikan respon soal produksi motor listrik yang bakal diproduksi pada tahun 2024. Ia mengatakan, kesinikah arah pemberian subsidi motor listrik yang akan diberikan pemerintah. Diketahui sebelumnya, pemerintah patungan PT Goto Gojek, Tokopedia Tbk, dan PT TBS Energi Utama siap memproduksi motor listrik pada tahun 2024.
Toba bahkan merogoh kocek 350 juta US dollar atau setara dengan 5,3 triliun. Direktur Pelaksana Elektrum Patrick Adiatmaja mengungkapkan perusahaan ingin menghentikan penambangan batu bara yang selama ini mereka lakukan. Ia menuturkan, setidaknya dalam 5 tahun ke depan, kucuran dana ratusan juta ia siap berikan untuk Elektrum hingga tahun 2025. Sebelumnya diberitakan, perusahaan patungan PT Gotoh Gojek Tokopedia dan PT TBS Energi Utama menargetkan bisa memasok 2 juta unit motor listrik untuk kebutuhan di dalam negeri. Ambisi ini didorong oleh komitmen pengurangan emisi karbon di tengah naiknya harga bahan bakar fosil. PT Toba mengaku optimis dengan rencana perusahaan patungan ini dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Belum lama ini, Elektrum menjalin kerjasama dengan Pertamina dan Gogoro, perusahaan energi dan produsen kendaraan listrik asal Taiwan. Kerjasama dilakukan dalam rangka peningkatan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia dan komitmen memasok kendaraan listrik untuk Gojek. Kolaborasi ini lantas melibatkan motor listrik gesit milik Wika Industri Manufaktur. Elektrum sejauh ini telah mengoperasikan 13 stasiun penukaran baterai di Jakarta dan telah memasok 300 motor listrik. Adopsi kendaraan listrik dalam ekosistem Gojek berjalan dengan cepat. Gojek tercatat memiliki 2 juta mitra ojek motor maupun mobil pada 2021. 2 kendaraan tersebut menjadi pendukung mobilitas utama di Indonesia, dan kebijakan kenaikan BBM subsidi sebelum lama ini diperkirakan akan berdampak signifikan bagi masyarakat. Dengan harga BBM yang meningkat, pemakaian kendaraan listrik akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu.